Bismillahirrahmanirrahim. Al-kalamu wa ma yata'alafu minhu. Kalam terjemah Alfiyah Syarah Ibnu Aqil, Baud bin Abdullah Ibnu Aqil, pelajaran ke-1. Kalamuna lafzun mufidun kastaqim wasmun wa fi'lun tsumma harful kalim. Kalam menurut istilah kami, ahli nahwu, ialah lafaz yang bermakna lengkap seperti istaqim, luruslah kamu. Sedangkan isim dan fi'il dan huruf kalim namanya. Wahiduhu kalimatun wal qaulu am. Wa kilmatun biha kalamun qad yu'am. Bentuk tunggal kalim ialah kalimah. Lumrahnya disebut qaul. Terkadang yang dimaksud kalimah sama dengan kalam. Kalam menurut istilah ahli nahwu ialah lafaz yang berfaedah, dapat mendiamkan si pendengar. Sedangkan lafaz adalah isim jinis yang pengertiannya mencakup kalam, kalimah, kalim, dan lafaz muhmal yang tidak terpakai seperti daizun, musta'malun, amrun. Ungkapan yang berfaedah adalah untuk mengecualikan lafaz yang muhmal. Sedangkan ucapan yang berfaedah dapat membuat si pendengar diam adalah untuk mengecualikan kalimah dan sebagian dari kalim. Kalim ialah ungkapan yang terdiri dari 3 kalimat atau lebih tetapi masih belum berfaedah, belum berupa informasi yang dapat mendiamkan atau memuaskan pendengarnya, seperti in koma zaidun, apabila Zaid berdiri. Kalam baru terbentuk apabila terdiri dari 2 isim seperti zaidun qaimun, Zaid berdiri, atau terdiri dari fi'il dan isim seperti koma zaidun, Zaid telah berdiri. Istaqim, luruslah kamu. Sebenarnya contoh ini adalah kalam yang terdiri dari fi'il amr dan fa'il yang mustatar atau tidak disebutkan. Bentuk lengkapnya istaqim anta, luruslah kamu. Dikemukakan contoh tadi tiada lain hanyalah sebagai ganti dari kalimat panjang yang mengandung faedah, dapat mendiamkan si pendengar. Dengan demikian seolah-olah bahwa kalam itu adalah lafaz yang berfaedah seperti faedah yang terkandung dalam lafaz istaqim. Maksud kalamuna ialah kalam menurut ahli nahwu agar dimaklumi bahwa definisi ini hanyalah menyangkut kalam dalam peristilahan ahli nahwu, bukan menurut istilah yang dipakai oleh ahli bahasa. Sebab kalam menurut ahli bahasa ialah semua lafaz yang dapat dipakai untuk berbicara tanpa mempertimbangkan apakah lafaz itu berfaedah atau tidak. Kalim adalah isim jinis. Bentuk tunggalnya ialah kalimat. Kalimat ada kalanya berupa isim, fi'il, dan huruf. Apabila kalimat itu mengandung arti untuk sendirinya dan tidak disertai dengan pengertian yang menyangkut masa, maka kalimat itu adalah isim. Apabila disertai pengertian yang menyangkut masa, maka kalimat itu adalah real. Apabila kalimat itu tidak menunjukkan makna untuk sendirinya, melainkan hanya menunjukkan makna kepada yang lainnya, maka kalimat itu dinamakan huruf. Kalim adalah ucapan yang tersusun atas 3 kalimat atau lebih seperti perkataan in koma zaidun, apabila Zaid berdiri. Kalimat adalah suatu lafaz yang digunakan untuk menunjukkan makna yang bersifat mufrad. Lafaz yang digunakan untuk menunjukkan makna ialah untuk mengecualikan lafaz yang bersifat muhmal atau tidak terpakai seperti lafaz daizun. Adapun yang bersifat mufrad adalah untuk mengecualikan kalam, karena kalam itu digunakan untuk menunjukkan makna yang tidak bersifat mufrad. Pengertian qaul terkadang menunjukkan kalam, kalim, dan kalimat. Oleh karena itu, pengertian qaul mencakup semuanya. Kalimah juga terkadang dimaksudkan dalam kalam seperti lafaz la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Kalimat tersebut dinamakan kalimatul ikhlas. Kalam dan kalim terkadang bergabung menjadi satu serta menunjukkan pengertian yang sama, tetapi ada kalanya menunjukkan pengertian menyendiri. Contoh bagi yang bergabung menjadi satu ialah seperti lafaz qad qoma zaidun, Zaid benar-benar telah berdiri. Lafaz seperti ini dapat dinamakan kalam karena memberi pengertian yang dapat membuat si pendengar terdiam puas.
Dapat pula dinamakan kalim karena tersusun dari 3 kalimat. Contoh kalim yang menyendiri ialah seperti lafaz in qoma Zaidun apabila Zaid berdiri. Contoh kalam yang menyendiri ialah lafaz Zaidun qaimun, Zaid berdiri. Bil jari wa tanwin wa nida wa al wa mustadin lil ismi tamyizun hasol. Dengan jar, tanwin, nida, al, dan musnad, isim dapat dibedakan dari yang lainnya. Dalam bait ini disebut alamat-alamat yang menunjukkan isim, antara lain ialah jar. Ungkapan ini mencakup pengertian jar disebabkan oleh huruf, idhofah, dan tabaiyah. Contoh seperti yang tercakup dalam lafaz marortu bigulami Zaidin fadil. Aku telah bertemu dengan pelayan Zaid yang terhormat. Lafaz gulami dijarkan oleh lafaz jar yaitu ba. Lafaz al-fadili dijarkan oleh tabaiyah karena menjadi sifat dari Zaidin. Ungkapan ini pengertiannya lebih mencakup dibanding ungkapan yang mengatakan huruf jar. Sebab apabila dikatakan huruf jar, pengertiannya tidak mencakup jar yang disebabkan oleh idhofah dan tidak pula oleh tabaiyah. Di antara alamat isim lainnya ialah tanwin. Tanwin ada 4 macam, yaitu 1. Tanwin tamkin, yaitu tanwin yang terdapat pada isim-isim yang mu'rab seperti lafaz rojulun dan zaidun. Dikecualikan yaitu tanwin yang terdapat pada jamak muannats salim seperti yang terdapat pada lafaz muslimatun. Dikecualikan pula tanwin yang terdapat pada kalimat jawarin dan gowashin. 2. Tanwin tankir, yaitu tanwin yang terdapat pada isim-isim yang bersifat mabni untuk membedakan isim yang bersifat ma'rifat dan isim yang nakirah. Contoh, marortu bisi bawaihi wa bisi bawaihi akhor. Aku bertemu dengan si bawai dan si bawai yang lain. 3. Tanwin muqabalah, yaitu tanwin yang terdapat pada jamak muannats salim seperti lafaz muslimatin. Tanwin ini berkedudukan sebagai pembanding huruf nun yang terdapat pada jamak muzakkar salim seperti lafaz muslimina. 4. Tanwin iwad. Tanwin ini terbagi pada 3 bagian. A. Tanwin yang terdapat pada huruf iz yang berfungsi sebagai pengganti dari suatu jumlah sesudahnya yang tidak disebutkan. Contoh firman Allah Subhanahu wa taala, wa antum hina izin tangzurun. Padahal kalian ketika itu melihat. Maksudnya, padahal kalian melihat ketika roh sampai di tenggorokan. Jumlah kalimat balagotir ruhu hulkum tidak disebutkan, tetapi diganti oleh tanwin. Tanwin jenis ini berkedudukan sebagai pengganti isim yang tidak disebutkan terdapat pada kulun. Contoh kulun qaimun, semuanya berdiri. Makna yang dimaksud adalah kulun insani qaimun. Lafaz insanun tidak disebutkan tetapi diganti oleh tanwin. Bagian lain dari tanwin jenis ini ialah tanwin yang berkedudukan sebagai pengganti huruf yang tidak disebutkan seperti pada lafaz jawarin perahu-perahu, gowasin peristiwa yang dahsyat, dan sebagainya, baik dalam keadaan rofa ataupun jar. Contoh dalam keadaan rofa seperti haulai jawarin, semuanya itu adalah perahu. Contoh dalam kalimat jar seperti marortu bijawarin, aku menjumpai perahu-perahu. Pada kedua contoh di atas huruf ya dibuang lalu ditetapkan tanwin sebagai penggantinya. Bersambung B. Tanwin taranum.